Cina Selatan, atau yang biasa negara kita sebut Laut Natuna Utara. Pada video kali ini, kita baru bicara mengapa daerah ini sangat penting, di mana ada begitu banyak negara yang terlibat di dalamnya. Sebut saja Cina yang mengklaim sebagian besar wilayah tersebut, kapal-kapal dagang Amerika yang melintas dengan nilai miliaran dolar Amerika, dan negara seperti Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia, Brunei, dan tentunya Indonesia yang tidak kalah dalam memeriahkan acara perebutan di kawasan tersebut. Laut Cina Selatan sangat kaya akan minyak dan gas. Hasil ikan yang melimpah, jalur perdagangan yang dilewati kapal merupakan salah satu yang paling sibuk di dunia, atau sepertiga jalur perdagangan dunia. Menurut hukum internasional, setiap negara berhak atas 200 mil laut sebagai zona ekonomi eksklusif. Is what are called exclusive economic zones. These extend 200 nautical miles out from a country's coastline, regardless of whether it's the mainland or an island. Namun Cina menolak aturan tersebut, karena menurut pemerintah Cina, mereka mempunyai the Nine Dash Line sebagai tolak ukur batas wilayah mereka. The Nine Dash Line pertama kali muncul dalam peta Cina sekitar 70 tahun yang lalu. Atas dasar tersebut, Cina beralasan bahwa mereka memiliki bukti sejarah yang dapat mengklaim 90% daerah yang disinggakan. The dotted or nine dash line is closely related to sovereignty issues. Territorial issues are subject to general international law, not the UN Convention on the Law of the Sea. Tidak bisa dipungkiri, saat ini Cina telah menjadi kekuatan superpower dunia dan mulai melebarkan pengaruh dan kekuatan militernya ke berbagai wilayah dunia. Hal ini membuat kekhawatiran terhadap negara-negara tetangga. Cina merupakan negara dengan jumlah kapal perang terbanyak di dunia, dan negara seperti Jepang, India, Australia, Amerika berusaha untuk menahan laju pertumbuhan Cina tersebut. Week when President Joe Biden met his counterparts from India, Australia and Japan, the so-called Quad grouping of nations. Agar posisinya semakin kuat di Laut Cina Selatan, Cina membangun pulau buatan yang digunakan sebagai pangkal militer, memperbesar kekuatan marinirnya dari 20.000 menjadi 100.000 dan terus mengembangkan kekuatan teknologi militer. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi Cina yang kian membesar, maka semakin besar pula kekuatan pengaruh dan militer Cina. China's 5-year plan will implement measures to modernize its military by 2027, including upgrading weapons and focusing more on disruptive technology. Amerika melihat perkembangan perluasan wilayah yang dilakukan oleh Cina merupakan sebuah tindakan ilegal dan ancaman bagi kebebasan navigasi maritim di wilayah tersebut, terutama jalur perdagangan Amerika yang melewati Laut Cina Selatan. Monday, for the first time, we made our policy on the South China Sea crystal clear. It's not China's maritime empire. Oleh karena itu, demi menahan laju pergerakan Cina di kawasan, Amerika melakukan latihan militer di wilayah tersebut dengan mengarahkan 2 grup kapal induknya sekaligus. Big breaking story coming in. The US has deployed 2 aircraft carriers in South China Sea. This is the latest development that is coming in after the United States. Sedangkan sekutunya Perancis mengirimkan kapal selam nuklir mereka untuk berpatroli di wilayah Laut Cina Selatan. Dan hal ini tentu menambah panas kawasan yang disengketakan. Dalam upaya menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan, baik Cina dan negara-negara ASEAN telah melakukan upaya negosiasi, namun hasilnya tidak terlalu baik. We express serious concern over ongoing developments that infringe on the lawful rights of littoral countries. Mereka berusaha untuk mencapai kata sepakat dalam menentukan parameter dalam melakukan bisnis di wilayah Laut Cina Selatan. Tetapi di saat bersamaan, mereka tidak memperjelas bagaimana cara menyelesaikan sengketa sama sekali, tanpa adanya mekanisme kesepakatan akhir dalam menyelesaikan pertikaian antara Cina dan negara ASEAN. Pertikaian di Laut Cina Selatan akan terus berlanjut dan justru kian memanas dengan masuknya Amerika sebagai upaya menahan laju hegemoni Cina di kawasan. Amerika merespon
kebangkitan Cina di kawasan Laut Cina Selatan tidak lepas dari kepentingan strategi Amerika di kawasan tersebut. Karena Laut Cina Selatan menghubungkan pantai barat Amerika dari California menuju Samudra Hindia sampai ke Timur Tengah. Bukan hanya kapal-kapal dagang, tetapi kepentingan kapal militer Amerika. Lalu yang menjadi pertanyaannya, bagaimana posisi Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan? Tampaknya, untuk yang satu ini, Beijing tidak ingin terlalu frontal dalam menghadapi Jakarta. Hal ini dapat terlihat di mana Indonesia sama sekali tidak mengakui the Nine Dash Line. Bahwa klaim apapun oleh pihak manapun harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak sesuai dan tidak diakui oleh hukum internasional. Bahkan, pada tahun 2017, Indonesia merubah nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara sebagai upaya menunjukkan eksistensinya di kawasan. Namun bukan berarti antara Indonesia dan Cina tidak pernah terjadi ketegangan di kawasan. Pada bulan Desember tahun 2019, Cina pernah bersitegang dengan Indonesia setelah sekelompok kapal nelayan Cina yang dikawal oleh penjaga pantai memasuki perairan Laut Natuna Utara. Indonesia dengan cepat merespon dengan mengajukan nota keberatan terhadap perwakilan Cina di Indonesia dan mengirim kapal patrol beserta jet tempur F-16 untuk berpatroli di kawasan. Pada bulan berikutnya, Presiden Indonesia Joko Widodo menyatakan dengan tegas tidak ada kompromi terhadap kedaulatan wilayah Indonesia. Dan untuk mempertegas pernyataannya, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Kepulauan Natuna di Laut Natuna Utara. Saya kesini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita, Indonesia, atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Demikianlah sekilas konflik yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan. Jadi menurut kalian, apakah konflik ini dapat menemukan jalan tengahnya, di mana pihak-pihak yang bersengketa dapat menemukan kata sepakat dan hidup berdampingan? Ataukah konflik ini akan terus berkepanjangan dan semakin memanas dengan bergabungnya empat kekuatan di luar ASEAN, yaitu Jepang, India, Australia, dan Amerika?